Di tengah upaya untuk membangkitkan kembali sektor manufaktur di Amerika, pemerintah Joe Biden berupaya mengembalikan produksi ke dalam negeri. Tapi Amerika Serikat juga berusaha untuk menyeimbangkan pengaruh lewat sejumlah perjanjian perdagangan di kawasan strategis, termasuk selama KTT APEC di San Francisco, California. Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Dari pabrik semikonduktor di Arizona, Ohio, dan New York, panel surya di Georgia, hingga pembuat kincir angin di Colorado, mesin-mesin pabrik di Amerika kembali bekerja. Well, we are in what we call a manufacturing super cycle. Industrial real estate investment is up by 30% this year. I've talked to a couple of developers and actually spoke at a big conference last week where the industrial development community is all excited. Menurut pengamat, formula keberhasilan ini adalah miliaran dolar insentif yang dikucurkan pemerintah Presiden Joe Biden serta tarif dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan pemerintah Presiden sebelumnya, Donald Trump. We have to recognize that the Trump administration passed a new NAFTA that incentivized more production in the United States, and they imposed tariffs on China that disincentivized imports of auto parts and autos from China. Tak sedikit kebijakan pemerintahan Donald Trump yang dipertahankan Biden, termasuk larangan ekspor teknologi AS ke perusahaan Tiongkok seperti Huawei. Kedua presiden ini pun mendukung kombinasi subsidi dan larangan perdagangan guna melindungi pekerja dan inovasi dari AS. Meski mendorong produksi domestik, pemerintah Biden meluncurkan inisiatif perdagangan dengan sejumlah kawasan, salah satunya adalah Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF yang menyasar negara anggota APEC. Kerangka kerja yang diluncurkan pada tahun 2022 ini punya 4 pilar yang harus dipatuhi negara anggota, termasuk terkait energi bersih dan juga praktik anti korupsi. Analis optimistis, IPEF berbeda dari perjanjian perdagangan lain yang ditawarkan karena meningkatkan perdagangan lewat tahapan yang terstruktur. I think that we do have a new approach now, and I think what I hope is it's not an anti-trade approach, and again, it's not a protectionist approach, but it's a pragmatic approach. AS adalah negara dengan volume perdagangan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Dan dengan makin ketatnya persaingan ekonomi dengan Tiongkok, pemerintah AS gencar mempertahankan rekan dagang mereka. So whether that's through supply chains, through coordinating defenses against unfair policies, we are looking for better ways of acknowledging the challenges that we have encountered. Upaya ini yang juga akan dilakukan AS selama KTT APEC yang berlangsung di San Francisco, California, di mana 21 anggota ekonomi Asia Pasifik termasuk Tiongkok, untuk membahas perjanjian perdagangan bebas dalam berbagai bidang. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, antusiasme fans atau penggemar dan penonton konser grup musik asal Inggris Coldplay sudah terlihat sejak tadi pagi, di mana para Coldplayer, yaitu sebutan kepada para penggemar Coldplay ini, sudah memadati area Gelora Bung Karno yang menjadi venue konser pertama Coldplay di Indonesia. Mereka menyambut dengan penuh antusias dari para Coldplayers asal Indonesia yang menikmati performa Chris Martin dan kawan-kawan pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser yang bertajuk Music of the Sphere World Tour ini diprediksi akan disaksikan sebanyak 70.000 Coldplayers yang akan meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan demi menyaksikan performance dari Chris Martin CS malam nanti. Antusiasme para penonton terlihat dari ribuan penonton sudah mulai berdatangan sejak tadi pagi demi mendapatkan tempat terbaik untuk menonton konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Alhamdulillah seneng ya. Seneng banget, excited banget kita ya. Banget, iya, dari sebulan yang lalu kita udah nggak sabar nungguin ini sih. Udah nggak sabar. Kakak berdua aja atau gimana? Berdua aja sih kita. Yang pasti lagu-lagunya ya, karena kan dia ada album baru, jadi kita harus tahu juga kan lagu-lagu terbarunya atau apa, kayak gitu sih. Tidak hanya dari Jakarta, Coldplayers dari berbagai daerah juga turut datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno demi menikmati konser pertama kali Coldplay di Indonesia. Mimpi sih, soalnya udah lama banget sih pengen nonton Coldplay. Sama sih, udah lama pengen. Bulan Mei. Iya. War tiket ya waktu war keluar pertama itu, yang BCA presale.
Nah, dapat kategori apa nih Kak? Festival. Asalnya dari Medan. Dari Medan juga. The sky, 'cause you're the sky, full of stars. I wanna give you my heart. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menghimbau penonton untuk tertib serta memahami mekanisme dari memasuki area Gelora Bung Karno. Seluruh penonton agar tertib, pahami mekanisme masuk ke dalam area GBK ataupun area tempat konser, pintu sebelah mana dan sebagainya. Hati-hati, bawa barang secukupnya dan kami berharap menggunakan transportasi publik ya, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Sebelumnya, tiket dari konser Coldplay yang bertajuk Music of the Sphere World Tour di Indonesia ini telah dijual melalui online pada 17 sampai 19 Mei 2023 lalu hingga 1,5 juta masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam presale tiket khusus. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, salam presisi.